Saudara, selamat sore dan kembali dalam acara Selah. Kita akan punya waktu bersama-sama menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kebaikan, kemurahan, kasih setiamu melimpah atas hidup kami. Dan kami percaya kami akan belajar sesuatu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu. Saudara, tahukah kita bahwa kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan saudara secara pribadi itu begitu luar biasa. Pemahaman dan juga pengalaman, pewahyuan tentang kasih Tuhan yang secara spesial diberikan kepada setiap individu, setiap kita, itu begitu penting. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus berada di muka bumi ini, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, sebelum dia melakukan mujizat, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, ada satu momen yang begitu penting yang Bapa di surga nyatakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus, yaitu pada waktu dia dibaptis. Saudara, di kitab Matius pasal yang ketiga ada cerita, ada peristiwa di mana Tuhan Yesus sebagai manusia memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu dia keluar dari air, yang pertama kali terjadi, dikatakan di ayat yang ke-17 dari Matius pasal yang ketiga, dikatakan lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sepertinya Bapa di surga membuat deklarasi untuk banyak orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus pada waktu itu. Hei, ini loh anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam Injil yang lain dikatakan Tuhan berseru kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Dia katakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Perkenanan Tuhan di dalam kehidupan Yesus memampukan dia, memberikan dorongan buat dia untuk melayani dan menghidupi kehidupannya di muka bumi ini dengan aman, dengan benar. Saudara, rasa aman dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu begitu penting, saudara. Kalau kita tidak punya rasa aman, maka kita akan melayani dia sebagai bos, sebagai atasan yang selalu mencari apakah kita perform, apakah kita melaksanakan dengan baik. Kalau kita melaksanakan dengan baik, kita punya rasa aman, Tuhan pasti mengasihi saya. Tetapi kalau kita kurang perform, kalau kita gagal di area tertentu, maka kita menjadi tidak aman. Karena kita berpikir bahwa penerimaan Tuhan atas kehidupan kita karena apa yang sudah kita lakukan dan bukan karena kasih-Nya. Itu sebabnya begitu penting di dalam kehidupan Yesus sebagai manusia, Bapa di surga sebelum dia melakukan apapun juga berbicara, mengkonfirmasi kasih-Nya di dalam kehidupan anaknya. Nah saudara, setelah peristiwa baptisan ini ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Di pasal yang keempat dikatakan ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pencobaan dalam kehidupan Yesus terjadi pada waktu dia selesai dibaptis, dia berpuasa 40 hari, dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus.
ke padang gurun tujuannya untuk dicobai oleh iblis. Nah saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dalam kehidupan kita. Pencobaan datang dari si jahat, datang dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat, nggak mungkin kalau Tuhan membawa kita untuk dicobai. Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Dan saudara, saya ingin kita fokus kepada apa yang iblis cobai Yesus. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Dengan kata lain, roh yang menuntun Yesus ke padang gurun dan dia dicobai dengan pencobaan dari iblis. Pencobaan itu datangnya adalah pertanyaan atau sesuatu yang iblis ingin Yesus pikirkan. Kalau sungguh-sungguh engkau ini anak Allah, lakukan sesuatu, buktikan engkau anak Allah dengan performance-mu. Batu jadi roti. Nah saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, kira-kira apakah Yesus sanggup untuk menjadikan batu itu jadi roti? Kita mungkin sepakat, kita akan katakan pasti Yesus mampu. Tetapi dia tidak lakukan. Dia tidak masuk dalam perangkap pencobaan iblis untuk membuktikan kalau dia anak Allah. Saudara, untuk kita hari ini, mungkin apa yang iblis lakukan atau pencoba lakukan dalam kehidupan kita agak berbeda. Tetapi selalu ada waktu di mana iblis memberikan pemikiran kepada kita yang kira-kira isinya, kalau engkau anak Allah, kalau engkau sungguh-sungguh pengikut Yesus. Isi sendiri, kalau engkau pengikut Yesus, coba lihat, bisa nggak kamu berdoa 1 jam sehari? Kalau engkau ini benar-benar pengikut Tuhan Yesus, berapa banyak engkau sudah menginjili? Saudara, sepertinya engkau anak Allah itu dikaitkan dengan prestasi rohanimu. Engkau anak Allah beneran kalau engkau lakukan sesuatu. Dan itu menjadi license, itu menjadi seperti sertifikat, pembuktian kalau engkau sungguh anak Allah. Ini yang dilakukan oleh iblis, ini adalah perangkap yang iblis lakukan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudara, di ayat yang ke-6, kemudian kembali iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan kata lain, kembali iblis mulai menyerang kita dan mengatakan, kalau engkau sungguh anak Allah, buktikan. Saudara dan saya tidak perlu membuktikan bahwa kita anak Allah dengan pelayanan kita, dengan kuasa kita, karena memang kita anak Allah. Dan ada satu kata yang tidak diucapkan oleh iblis, tetapi diucapkan oleh Bapa yang di surga pada waktu Yesus dibaptis. Bapa di surga mengatakan, engkau adalah anakku yang kukasihi. Saudara, Bapa mengasihi Yesus bukan karena Yesus melakukan banyak perkara, tetapi Bapa mengasihi Yesus karena Bapa adalah Bapa yang kasih. Saudara dikasih bukan karena saudara melakukan banyak hal buat kerajaan Allah, tetapi karena saudara adalah anak. Dan ini yang perlu kita ingat saudara. Kalau kita paham kita adalah anak yang dikasihi, maka kita akan berbuah banyak. Tetapi buah yang banyak ini bukan buat membuktikan kepada siapa-siapa. Banyak orang Kristen saudara hidupnya penuh dengan pembuktian. Saya akan buktikan kepada teman saya layak diperhitungkan. Ini loh, saya menginjili kepada orang tertentu dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Pembuktian diri
untuk mengatakan, loh saya ini patut untuk diperhitungkan di dalam pelayanan saya. Saya berhasil untuk melakukan A, B, dan C. Betapa banyak kehidupan orang percaya masuk dalam perangkap di mana iblis senang sekali kalau saudara bisa menunjukkan atau masuk di dalam pembuktian bahwa kalau engkau anak Allah, engkau harus lakukan sesuatu. Engkau harus buktikan bahwa engkau layak untuk disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus tidak masuk dalam perangkap itu. Dan dia memakai firman Tuhan untuk mengusir si jahat, untuk membawa pencobaan itu berlalu dari dirinya. Saudara perlu diteguhkan dalam firman bahwa engkau punya Bapa di surga, dan Bapamu mengasihi engkau bukan karena apa yang kau lakukan. Terlepas daripada pencapaianmu, terlepas dari apa yang kau sudah lakukan, Dia mengasihi engkau karena engkau adalah anak yang dikasihi. Dan dikatakan kepadamu Bapamu yang di surga berkenan. Biar pemahaman ini melekat dalam kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan berkenan karena saudara adalah anak-anaknya. Dan karena perkenanan Tuhan itu memampukan kita untuk melakukan perkara yang besar buat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati.